Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fatimah dari kelas 1 akan menjelaskan tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. 1. Pengertian. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, tujuan. Pertama, supaya keseluruhan kegiatan di sekitar jasa keuangan terselenggarakan dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, supaya keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi, tugas, dan wewenang. Pertama, fungsi. Fungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, tugas. Pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang ketiga, wewenang. Pertama, wewenang kelembagaan bank yang berisi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Lalu kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, wewenang kesehatan bank. Pertama, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Lalu yang ketiga ada kehati-hatian bank. Pertama, manajemen resiko. Kedua, tata kelola bank. Ketiga, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Yang keempat, struktur Dewan Komisioner. Pertama, seorang ketua menangkap anggota. Yang kedua, seorang wakil ketua sebagai komite etik merangkap anggota. Ketiga, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan menangkap anggota. Yang keempat, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal menangkap anggota. Yang kelima, seorang kepala eksekutif pengawas pengasuransian dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga pembiayaan jasa keuangan lainnya menangkap anggota. Keenam, seorang ketua dewan audit merangkap anggota. Ketujuh, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. 8. Seorang anggota ex officio bank yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang ke-9, seorang anggota ex officio kementerian merupakan pejabat singkat dengan eselon 1 Kementerian Keuangan. Kelima, pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. Pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor keuangan, layanan, dan produknya. Menyiapkan peralatan memadai untuk pelayanan konsumen yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan dan dapat mengajukan gugatan karena menyebabkan kerugian. Yang keenam, hubungan kelembagaan. OJK berkoordinasi langsung dengan Bank Indonesia dalam pembuatan peraturan perbankan.
Pertama, kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Kedua, sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta, dan pinjaman komersial luar negeri. Keempat, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. Kelima, institusi bank yang termasuk kategori systemically important bank. Keenam, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. 7. Forum koordinasi stabilitas sistem keuangan. Pertama, ada Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator. Yang kedua, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota. Ketiga, Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. Keempat, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. Terima kasih, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.